Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Aditya dari Teknik Informatika UMP. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk mengulas apa itu sorting atau pengurutan pada algoritma pemrograman. Yang pertama, kita kenalan dulu dengan apa itu sort. Sort adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urutan atau teratur menurut suatu aturan tertentu. Biasanya pengurutan dibagi dua, yaitu ascending dan descending, di mana ascending adalah pengurutan dari kecil ke besar, sedangkan descending yaitu pengurutan dari besar ke kecil. Ada banyak cara atau metode untuk melakukan pengurutan ascending ataupun descending. Dalam proses pengurutan, kita akan memerlukan proses penukaran data. Proses penukaran data tidak bisa dilakukan secara langsung dengan menukar isi variabel. Penukaran data dilakukan dengan metode swap. Untuk melakukan pengurutan terdapat beberapa cara atau metode, di antaranya adalah bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas yaitu bubble sort yang ini. Oke. Lanjut. Untuk proses sorting di pemrograman C++, misalkan kita terdapat dua buah data ya, yaitu data pertama dan data kedua. Data pertama dan data kedua. Untuk proses pengurutan kita tidak bisa merubah langsung seperti data seperti ini, data 1 sama dengan data 2 atau data 2 sama dengan data 1, tapi dalam proses pemrograman kita menggunakan proses swap seperti tadi yang sudah disampaikan di depan, yaitu caranya itu swap sama dengan data pertama, sedangkan data 1 sama dengan data kedua, dan data kedua sama dengan swap seperti itu. Nanti kita di akhir materi kita mencoba untuk aplikasi di pemrograman. Jadi masuk ke materi pembahasan yaitu bubble sort. Di sini bubble sort adalah metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Apabila elemen yang sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Jika tidak, maka tidak perlu ditukar. Seperti itu. Misalkan sebagai contoh, kita masuk langsung ke contoh. Misalkan kita memiliki data acak. Datanya berupa 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22, dan 2. Kita langsung ke proses pengurutannya. Jadi di sini kan antara 5 dan 34 itu 5 dan 35 itu kurang dari 34. Jadi di sini tetap atau tidak berubah. Jadi masih angka 5 dan 34. Kita beralih ke angka berikutnya di sini. 34 dengan 32. 34 dan 32 itu lebih besar mana? Lebih besar 34. Jadi 34 pindah ke kanan. Bertukar posisi dengan 32. Seperti ini. Kita tukar. Jadi sekarang 5,32. Karena 34 sudah memasuki posisi di 32, jadi kita hitung lagi 34 dengan 25. Lebih besar mana? Lebih besar 34. Jadi kita bertukar juga. Ini kita bertukar ke sini. Ya, sini ditukar. Jadi 35
32. Karena 34 tadi lebih besar dari 25, maka kita tukar 25 baru 34. Sekarang 34 mau menempati posisi angka yang sebelumnya 25. 34 dengan 75 lebih besar 34 ya. Jadi tidak bertukar atau tetap. Jadi masih 34 di sini. 34, 75 masih 75, tidak bertukar dengan 34 tadi. Jadi sekarang 75 dengan 42, lebih besar mana? 75. Ya, kita tukar di sini. Tukar, jadi di sini 42. 42 sekarang bernilai 75. 75 dengan 22 lebih besar mana? 75. Oke, kita tukar juga di sini. Kita tukar. Jadi 75 ditukar dengan angka 22. Seperti itu. 22 sekarang bernilai 75. 75 dengan angka 2 lebih besar mana? Lebih besar 75. Ya, kita tukar. Oke. Jadi 2 dan 75. Ya, sortir pertama atau sortir ke 0 atau langkah ke 0 di sini bernilai 5, 32, 25, 34, 42, 22, 2 dan 75. Nah, di sini kan digitnya belum urut ya, dari kecil ke besar ya, kecil menuju besar. Nah, karena di sini masih ada 32 ketemu 25, jadi kita masih berlanjut ke tahap berikutnya. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Langkah pertama kita masih sama, mengulangi langkah seperti sebelumnya tadi. 5 dan 32 itu lebih besar mana? 32. Jadi tidak berubah atau tetap. Oke, kita tetap di sini. 32 dengan 25. Ya, kita rubah ya, tukar posisi 25. Oke, 32 dengan 34. Lebih besar mana? 34 ya. Jadi tidak tukar posisi. Jadi di sini 32 dan 34. 34 dengan 42. Tetap ya, oke, kita tetap di sini 34 dan 42. 42 dengan 22 berubah nggak? Nggak. Oke, tetap. Maaf, 42 dan 22. Lebih besar mana? 42 ya, lebih besar di kiri. Jadi kita ubah. Kita tukar. Jadi 22. Di sini sekarang bernilai 42. Di sini 42 dengan 2. Tukar ya. 2 dan 42. 42 dengan 75 tidak bertukar ya. 75. Oke, seperti ini. Setelah langkah ke-1 atau langkah pada kan cara pertama kita kasih namanya itu langkah ke-0 ya. Jadi langkah ke-1-nya itu seperti ini, masih ada nilai yang belum sesuai. Di sini ada 34 dan 22. Nah, oke. Jadi kita belum selesai dan kita lanjut ke tahap berikutnya atau langkah kedua. Nah, oke. Di sini 5 dengan 25 tidak bertukar atau tetap 5, 25. 25 dengan 32 tetap ya. 32 dan 34 tetap ya. 34 dengan 22 bertukar ya. Bertukar jadi 22. 22 di sini sekarang bernilai 34. Oke. 34 dengan 2 kita bertukar ya. 2 sekarang jadi bernilai 34. 34 dengan 42 bertukar enggak? Tidak, tetap. Oke, 34, 42 dan 75 seperti ini. Kita cek apakah sudah sesuai semua. 5, 25, 32, 22. Oke, di sini masih ada 3 digit yang belum sesuai. Jadi kita masih tahap berikutnya, masih pengurutan ke langkah ke-3. Oke. Dari
kita mengulang dari digit pertama, dari angka 5 dan 25 dan 32 tetap 5 dan 25 tetap ya. 25 ke 32 tetap, 32 dan 22 pindah, tukar posisi. 22 sini 32 sekarang bernilai 32 dengan 2 tukar posisi ya, 2. Oke, sini 2 sekarang bernilai 32 dan 34 tetap ya, tidak tukar posisi. Di sini 32, 34 dan 42 tetap, 34, 42 dan 75 tetap ya, 42 dan 75. Oke, seperti ini. Kita cek dulu apakah sudah sesuai. 5, 25, 22, 2. Oh, masih ada yang belum sesuai. Oke. Karena masih ada yang belum sesuai, kita lanjut ke langkah berikutnya, pengurutan berikutnya. Oke. Jadi nilai yang terakhir di sini kita pindah ke perhitungan keempat. Oke. Kita ketemu lagi 5 dengan 25, masih tetap 5 dan 25. 25 dengan 22 tetap atau tukar? Tukar. Oke, kita tukar di sini. Lima dengan 25. 5-nya tetap ya. 25 dengan 22 kita tukar. 22 sekarang bernilai 25. 25 dengan 2 tukar ya. 2 di sini sekarang bernilai 25. 25 dengan 32 tukar enggak? Enggak. Kita masih tetap 25. 25 dengan 32, 25, 32 dengan 34. Sini ke sini sudah tidak tertukar ya, sudah tetap ya. 32, 34, 42, dan 75. Seperti ini. Kita cek lagi apakah sudah sesuai. Kita masih belum ya, di sini ada 22 dan 2 ya. Oke, jadi karena belum sesuai kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke. Masih sama seperti tahapan berikutnya. 5 dengan 25. 5 dengan 22 masih sama ya. 5 22 dengan 2 tukar enggak? Oke, kita tukar. 22 sekarang jadi nilai 20. 2 sekarang jadi nilai 22. Jadi sini 2 22 dengan 25 tukar enggak? Enggak, tetap ya. 22 25 sampai sini udah nggak perlu ditukar ya, udah sesuai ya. 22 25 32 34 42 75. Oke, kita cek lagi apakah udah sesuai. Ternyata di sini masih ada yang belum, yaitu 2 digit di depan, 5 dan 2. Jadi kita masih masih ada tahap berikutnya, yaitu tahap ke-6. Oke. Kita 5 ke 2 tukar atau tetap? Tukar ya. 2 sekarang bernilai 5. 5 dengan 22. Tukar enggak? Enggak ya, tetap ya. 5 22 ke kanan. Sudah tidak perlu kita tukar ya, masih tetap semua. Jadi langsung tulis saja 5 22 25 32 34 42 75. Oke, seperti ini. Kita cek lagi apakah sudah sesuai atau belum.
2, 5 sesuai ya. 5, 22 sesuai. 22, 25 sesuai. 25, 32 sesuai. 32, 34 sesuai. 34, 42 sesuai. 42, 75 sesuai. Oke, jadi tahapan kita untuk bubble sort, untuk pengurutan dengan metode bubble sort sudah sesuai. Jadi dari digit terkecil hingga terbesar. Oke. Seperti itu untuk tahapannya, mudah ya. Jadi kesimpulan dari pengurutan tadi, dari data awalnya 5, 34, 32, 25, 75, 42 dan 22 dan 2, hasil akhir setelah kita urutkan dengan metode bubble sort ascending itu menghasilkan urutan 2, 5, 22, 25, 32, 34, 42 dan 75. Oke, dalam penerjemahan terhadap kode pemrograman C++, kita menggunakan metode swap di sini sebagai contoh. Kita memiliki data seperti tadi 5, 34, 32, 25 seperti ini. Kita memakai swap di sini. Nah, seperti ini untuk kodenya. Oke. Untuk penyampaian bubble sort saya cukupkan sekian. Apabila ada yang tidak sesuai, mohon untuk diberi masukan sebagai bentuk untuk upaya pengembangan diri saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.